Halo, selamat datang kembali di channel Cek Fakta, channel yang akan selalu menghadirkan informasi mendalam, analisis tajam, serta fakta-fakta terbaru dari berbagai peristiwa olahraga, politik, hingga isu internasional. Di sini kita akan kupas tuntas tanpa basa-basi, berdasarkan data, pernyataan resmi, serta pengamatan mendalam. Jadi, pastikan Anda simak sampai akhir karena di video kali ini kita akan membahas sebuah isu yang cukup panas di dunia sepak bola Asia Tenggara, yaitu masa depan sepak bola Malaysia yang tengah menjadi sorotan. Ya, publik sepak bola regional kembali dihebohkan setelah Ong Kim Sui, sosok legendaris sepak bola Malaysia sekaligus pelatih kepala Persik Kediri di Liga 1 Indonesia, berbicara blak-blakan soal masa depan sepak bola negaranya sendiri. Ong Kim Sui menilai program besar yang selama ini dijalankan Malaysia, yakni NFDP atau National Football Development Program, serta Akademi Mokhtar Dahari atau AMD, ternyata belum berhasil melahirkan generasi emas yang dijanjikan. Pernyataan itu dilontarkan bukan oleh sosok sembarangan. Ong Kim Sui adalah arsitek kesuksesan Harimau Muda, generasi muda Malaysia yang sempat berjaya di ajang Asia Tenggara lebih dari 1 dekade lalu. Kini, dengan pengalamannya yang luas, ia menyoroti keputusan pemerintah Malaysia untuk menyerahkan NFDP dan AMD ke kendali penuh FAM atau Asosiasi Sepak Bola Malaysia. Pertanyaannya, apakah langkah ini benar-benar akan membawa sepak bola Malaysia ke level lebih tinggi atau justru menambah daftar panjang kegagalan? Mari kita kupas lebih dalam. NFDP dan AMD. Mimpi besar yang gagal terrealisasi. NFDP atau Program Pembangunan Sepak Bola Nasional diluncurkan pada tahun 2014 sebagai proyek besar-besaran untuk melahirkan bintang sepak bola Malaysia. Pemerintah menginvestasikan dana besar, membangun infrastruktur, serta meluncurkan Akademi Mokhtar Dahari, sebuah akademi elit yang digadang-gadang akan melahirkan pemain kelas dunia. Namun, kini, setelah lebih dari 1 dekade berjalan, pertanyaan besar muncul, mana hasilnya? Dari ratusan bahkan ribuan pemain yang masuk dalam program tersebut, hanya sedikit sekali yang menembus level internasional. Ong Kim Sui secara terang-terangan menyebut hanya satu nama yang benar-benar mendekati level yang diharapkan, yaitu Arif Aiman Hanapi, bintang muda yang kini menjadi salah satu pemain terbaik Malaysia. Namun, ironisnya, Arif sendiri bukanlah produk asli AMD. Lalu, jika investasi besar sudah dilakukan, tetapi hasilnya minim, kemana sebenarnya larinya potensi besar tersebut? Inilah yang membuat publik Malaysia mulai mempertanyakan efektivitas NFDP dan AMD. Harapan besar yang dulu ditanamkan kini justru berubah menjadi tanda tanya besar. Apakah program ini sekadar proyek ambisius tanpa arah yang jelas? Kritik blak-blakan Ong Kim Sui. Ong Kim Sui, yang kini melatih klub Persik Kediri di Indonesia, tidak ragu untuk memberikan kritik keras. Menurutnya, keputusan untuk menyerahkan kembali kendali NFDP dan AMD ke FAM adalah langkah yang tepat, tetapi dengan satu syarat penting, hanya orang-orang berpengalaman dan benar-benar paham sistem sepak bola Malaysia yang boleh memimpin. Ia menekankan, FAM adalah badan utama sepak bola di Malaysia, sehingga sudah semestinya mereka yang memegang kendali penuh. Akan tetapi, jika orang yang memimpin tidak punya kapasitas, maka hasilnya akan sama saja. Kegagalan. Kim Sui juga berbicara tentang pengalamannya di FAM, di mana ia melalui semua jenjang, mulai dari sekolah olahraga Bukit Jalil, tim muda, hingga tim nasional. Baginya, membangun sepak bola bukan hanya soal menghasilkan pemain berbakat, tetapi juga bagaimana mengelola sistem, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, serta menjaga kesinambungan program. Poin penting dari pernyataannya adalah manajemen yang baik sama pentingnya dengan pembinaan teknis. Tanpa sistem yang jelas, sehebat apapun bakat yang muncul, pada akhirnya akan sia-sia. Kegagalan tim muda Malaysia. Bukti nyata. Kritik Ong Kim Sui semakin relevan jika kita melihat performa tim muda Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Harimau muda yang dulu sempat disegani, kini justru menjadi bulan-bulanan kritik. Kegagalan terbaru datang dari ajang ASEAN Cup U23 dan kualifikasi Piala Asia U23. Malaysia gagal melangkah jauh dan justru memperlihatkan lemahnya regenerasi pemain. Padahal, NFDP dan AMD awalnya ditujukan untuk memastikan Malaysia selalu punya stok pemain muda berkualitas yang siap naik ke level senior. Sayangnya,
hal itu tidak terjadi. Kritik pun semakin deras, baik dari fans maupun para pengamat. Banyak yang menyebut AFDP hanya menghabiskan anggaran tanpa menghasilkan output yang jelas. Peran Kementerian Olahraga dan FAM situasi ini semakin menarik ketika Menteri Olahraga Malaysia, Han Yao, memberikan pernyataan tegas. Ia mengaku ingin menyerahkan penuh AFDP dan AMD kepada FAM, tetapi ada syarat penting yang harus dipenuhi. FAM harus membereskan urusan internalnya terlebih dahulu. Mengapa? Karena saat ini FAM sedang mengalami masalah kepemimpinan. Presiden mereka, Chue Hare Ayub, mengundurkan diri hanya 6 bulan setelah menjabat. Kekosongan itu kemudian diisi oleh Wakil Presiden, Yusof Mahadi, yang kini bertindak sebagai presiden sementara. Artinya, kepemimpinan di tubuh FAM sendiri belum stabil. Bagaimana mungkin sebuah organisasi yang sedang kacau bisa dipercaya memegang program pembangunan jangka panjang yang menentukan masa depan sepak bola nasional? Inilah dilema besar yang dihadapi Malaysia. Di satu sisi, AFDP dan AMD harus diteruskan agar tidak menjadi proyek gagal. Namun, di sisi lain, siapa yang bisa dipercaya untuk mengelolanya dengan baik? Penundaan dan dampaknya serah terima kendali AFDP dan AMD seharusnya sudah dilakukan. Namun, karena masalah internal FAM, proses ini tertunda. Padahal, semakin lama ditunda, semakin besar pula dampaknya terhadap kesinambungan program. Bayangkan, hampir 1 dekade berjalan, AFDP sudah menghabiskan banyak sumber daya. Jika sekarang terhenti atau berjalan setengah hati, maka seluruh investasi selama ini bisa hilang begitu saja. Generasi muda yang seharusnya mendapat pembinaan justru akan terbengkalai, dan ini bisa merugikan masa depan sepak bola Malaysia dalam jangka panjang. Apa yang dibutuhkan sepak bola Malaysia? Dari semua analisis ini, ada beberapa poin penting yang bisa ditarik. Pertama, Malaysia butuh kepemimpinan yang berani, berpengalaman, dan benar-benar paham dunia sepak bola. FAM tidak bisa lagi diisi oleh orang-orang yang hanya mencari jabatan. Harus ada reformasi besar-besaran, baik di level administrasi maupun teknis. Kedua, AFDP dan AMD harus benar-benar dievaluasi. Program ini tidak bisa hanya mengandalkan fasilitas dan pelatihan standar. Harus ada sistem pemantauan, evaluasi berkala, serta integrasi dengan kompetisi usia muda yang jelas. Ketiga, Malaysia perlu belajar dari negara-negara tetangga yang sukses mengembangkan pemain muda. Lihat bagaimana Vietnam atau Thailand yang mulai konsisten melahirkan pemain dengan kualitas internasional. Bahkan Indonesia pun kini sudah mulai menuai hasil dari pembinaan usia mudanya. Keempat, yang tidak kalah penting adalah dukungan masyarakat dan transparansi. Jika publik tidak percaya lagi dengan program pembinaan, maka motivasi generasi muda untuk masuk ke jalur ini akan menurun. Transparansi dalam penggunaan anggaran dan hasil evaluasi menjadi kunci agar program ini tidak dianggap proyek sia-sia. Apa yang disampaikan Ong Kim Sui sebenarnya adalah alarm bagi sepak bola Malaysia. Sebagai sosok yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia sepak bola, ia tahu persis apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Kritik pedasnya bukan sekadar keluhan, melainkan panggilan untuk perubahan. Jika Malaysia serius ingin kembali berjaya di Asia Tenggara bahkan Asia, maka perombakan harus dimulai sekarang. Tantangannya jelas, FAM harus berbenah, AFDP harus dievaluasi, AMD harus benar-benar difungsikan, dan semua pihak harus bekerja sama dengan tujuan yang sama, membangun sepak bola Malaysia, bukan sekadar mencari keuntungan pribadi. Itulah tadi pembahasan panjang kita tentang masa depan sepak bola Malaysia, kritik tajam Ong Kim Sui, serta peran penting FAM dan Kementerian Olahraga dalam menentukan arah pembinaan generasi muda. Apakah Malaysia mampu bangkit dari keterpurukan dan kembali melahirkan bintang-bintang sepak bola kelas dunia? Atau justru akan terus terjebak dalam lingkaran masalah internal yang tak kunjung selesai? Semua itu akan sangat ditentukan oleh kepemimpinan, visi jangka panjang, serta keseriusan dalam menegakkan sistem yang sehat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Cek Fakta agar Anda tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kritis, tetap cerdas, dan selalu bersama kami di Cek Fakta.